aman dan tidak ribet menghitung uang kembali. Itulah slogan yang selalu didengungkan para penerbit e-money. Menurut Bank Indonesia tercatat 20 operator penyelenggarakan layanan uang elektronik di Indonesia. Para pemain utamanya adalah perbankan nasional yang menerbitkan kartu seperti BCA Flash, Mandiri e-money, sampai Brizi BRI. Kita support benar yang namanya e-money ini. Kenapa? Karena ke depan yang namanya e-money ini menjadi salah satu solusi pembayaran. BRI sendiri masih menjadikan Jawa dan Sumatera sebagai target prioritas utama pasar uang elektronik. BRI yakin pedagang eceran kecil dan warung-warung di seluruh pelosok negeri segera memiliki BRILink dan terlayani Brizi dengan beroperasinya satelit BRISAT di medio 2017. Agung Happy, Jakarta. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perbedaan dan perkembangan dari budaya transaksi keuangan masyarakat Kota Kupang dan Jakarta. Izinkan saya memperkenalkan dari lebih dahulu. Nama saya Gayatri Dewata Adiputri. Bisa dilanjut. Dan saya atas nama Katarina Harlin Cigila. Nama saya Epiana Eprosina Lafoni Homba. Dan saya Katarina Sustriani. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Cynthia Nenabu. Di sini saya mewakili teman-teman untuk memulai mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan dan perkembangan dari budaya transaksi keuangan masyarakat Kota Kupang dan Jakarta. Perkembangan e-money mampu menciptakan suatu transaksi sosial, yaitu suatu perilaku masyarakat dengan menggunakan transaksi non-tunai dan dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh alat transaksi elektronik tersebut. Bank Indonesia 2017. Uang elektronik atau e-money pertama kali diterbitkan di Indonesia pada bulan April 2007. Sejak pertama kali diterbitkan oleh Bank Indonesia, e-money menawarkan beberapa keuntungan bagi para pengguna dan bagi Bank Indonesia, seperti memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran secara cepat dan aman bagi masyarakat luas. Masalah cash handling yang selama ini sering dialami ketika menggunakan uang tunai sebagai pembayaran dari industri dapat dipecahkan, meningkatkan efisiensi percetakan uang dan pengandaan uang bagi Bank Indonesia. Saya memberikan waktu dan kesempatan untuk teman saya berikutnya. Yang berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana sih budaya transaksi keuangan masyarakat Kota Kupang. Nah, untuk perkembangan sistem pembayaran di Indonesia secara umum sudah mengarah ke sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran yang menggunakan teknologi telekomunikasi atau berbasis elektronik menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan tersebut. Uang elektronik adalah uang yang dapat digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Adalah sebuah contoh untuk uang elektronik. Nah, untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Kota Kupang sendiri, masih tergolong sebagai uang elektronik itu sendiri masih tergolong sebagai inovasi baru dan belum populer di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktor kebudayaan masyarakat di NTT yang masih menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi. Sehingga saat ini wilayah NTT, khususnya Kota Kupang, masih minim penggunaan uang elektronik, yaitu hanya sekitar 0,02% dari total jumlah uang elektronik secara nasional. Nah, untuk penggunaan uang elektronik di Kota Kupang sendiri sudah tersedia di beberapa outlet seperti di toko Gramedia, mall, pembelian BBM di beberapa SPBU, biaya parkir di kawasan Bandara El Tari, dan juga kawasan pintu masuk Pelabuhan Tenau Kupang. Yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri ketiga. Baik, berikut saya akan membahas bagaimana implementasi dari sisi masyarakatnya. Yang pertama itu terkendala pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi era cashless society. Yang kedua itu kepercayaan terhadap penerbit ditawarkan oleh
e-money masih sangat kurang. Yang ketiga, persiapan masyarakat akan risiko dari e-money yang melekat. Dan untuk mengatasi kendala tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawasan sistem pembayaran melakukan berbagai pendekatan agar masyarakat semakin aktif menggunakan beragam instrumen pembayaran non-tunai. Berikutnya, saya akan membahas mengenai aplikasi dompet digital diperkenalkan kepada warga Kota Kupang. Di sini, aplikasi dompet digital Dana merupakan teknologi rintisan lokal di bidang keuangan yang menyediakan metode pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu kredit sebagai solusi pembayaran digital secara online maupun offline sehingga praktis dan mudah. Misi dari adanya ini aplikasi adalah menjadikan setiap pelaku kegiatan ekonomi di negeri ini makin efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi melalui budaya transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, sehingga mampu berkontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi nasional. Baik, selanjutnya tentang keunggulan dari dompet digital. Dompet digital dapat menyimpan berbagai kartu kredit atau debit untuk dapat melakukan pembayaran tanpa menggunakan kartu fisik karena telah tersimpan dalam aplikasi tersebut. Bukan merupakan pengganti bank, melainkan pelengkap transaksi pembayaran atau penggunaan layanan perbankan. Sebagai contoh, Dana mampu memfasilitasi transfer saldo dengan cepat dan mudah melalui layanan kirim dana dan minta dana, serta memungkinkan pengguna bisa membayar dengan kartu debit atau kredit. Ditegaskan juga bahwa sistem keamanan aplikasi Dana ini sangat menjamin karena memang setiap kali transaksi selalu ada permintaan password baru. Untuk transaksi di Kota Kupang sendiri, saat ini sudah menyebar di semua pusat perbelanjaan dan dimungkinkan ke depannya bisa digunakan oleh para pedagang di pasar tradisional. Yang berikut tentang budaya transaksi keuangan masyarakat Kota Jakarta. Budaya transaksi keuangan yang terjadi di Kota Jakarta merupakan hal yang awalnya sebagai penunjang sosialisasi redenominasi uang rupiah, namun kemudian dikembangkan menjadi sebuah gerakan bernama Gerakan Nasional Non-Tunai yang resmi dicanangkan pada 14 Agustus 2014. Kegiatan transaksi dengan metode cashless atau non-tunai semakin meningkat dan sudah menjadi budaya umum yang mulai menjadi kebiasaan realisasi dari budaya transaksi keuangan yang marak terjadi di Jakarta. Kita akan masuk membahas kepada realisasi budaya cashless society. Di sini ada realisasi dari budaya transaksi keuangan yang marak terjadi di Jakarta, biasanya berupa penggunaan uang elektronik berbentuk Dana, GoPay, TapCash, dan OVO. GoPay sendiri merupakan layanan aplikasi uang elektronik yang terpopuler serta paling banyak diminati oleh publik. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK pada tahun 2018 terhadap 825 responden, GoPay menempati pemakaian tertinggi dengan jumlah presentasi hampir mencapai 80%. Di sini ada dampak pada sistem pemerintahan akibat dari diterapkannya sistem cashless society di Jakarta sendiri. Dampaknya itu berupa berubahnya dan beradaptasinya kebiasaan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan atau gaji karyawan secara tunai bergeser menjadi ke arah non-tunai, melimitasi kegiatan bentuk transaksi agregat pemerintahan menjadi secara digital, meningkatkan kualitas keamanan digital untuk melindungi masyarakat dari cyberkriminal, meningkatkan pengawasan perjalanan perputaran uang secara digital maupun tunai. Lalu, lahirnya kebijakan akibat dari adanya perkembangan cashless society ini, demi mendukung budaya transaksi keuangan, hadirlah kebijakan baru untuk menerapkan perkembangan cashless society, antara lain pemerintah meningkatkan fasilitas pelayanan bank dengan mengoptimalkan penggunaan produk cashless seperti hadirnya Jackcard, kartu kredit Jakwan, kartu Jakarta Pintar, dan kartu Lansia Jakarta. Memfasilitasi pelayanan jasa untuk melakukan transaksi dengan menggunakan
elektronik DAPEM, elektronik retribusi, dan elektronik tiketing, menyediakan lokasi dan atau infrastruktur pendukung seperti penyediaan mesin ATM, mesin edisi, dan jack mobile, meninjau pengawasan, maintenance, dan cash management system yang ada. Sehingga di sini dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari budaya transaksi keuangan yang ada di Indonesia itu masih sangat terdiferensiasi karena masih belum meratanya perkembangan teknologi yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, faktor lain juga mendukung dari budaya wilayah atau budaya masyarakat wilayah sekitar yang menjadi tolak ukur terjadinya dorongan perubahan untuk menerapkan budaya cashless society ini. Didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat untuk memfasilitasi demi membangun kemajuan pertumbuhan dalam pasar keuangan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang membahas perbedaan budaya keuangan yang diterapkan di Kota Kupang dan di Jakarta. Terima kasih.